Namun hingga tahun ini, nama Soeharto dan Abdurrahman Wahid masih belum juga bergelar pahlawan. Pemberian gelar pahlawan bagi mantan Presiden Soeharto sudah masuk dalam pertimbangan sejak 5 tahun silam. Namun, pro kontra terus membayangi sepak terjang Soeharto yang syarat kontroversi. Gus Dur lain lagi, gelombang penolakan gelar pahlawan baginya tak sekencang Pak Harto. Meski hampir resmi diakui, namun gelar pahlawan tak kunjung dianugerahi. Dari Kementerian Sosial mengingatkan kembali bahwa Dewan Gelar sudah pernah menyetujui, tetapi ada catatan menunggu saat yang tepat. Nah, mungkin tahun ini dianggap saatnya masih belum tepat. Wacana pemberian gelar pahlawan bagi para mantan orang nomor 1 negeri ini menyeruak sejak Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, dianugerahi gelar pahlawan nasional 3 tahun lalu. Para mantan pemimpin negeri dinilai layak berlabel pahlawan lantaran kontribusinya yang besar dalam perjalanan panjang bangsa ini. Tahun ini, gelar pahlawan kembali dianugerahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada 5 tokoh nasional. Mereka dianggap telah memenuhi syarat dalam memimpin dan melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah mendiang Bernard Wilhelm Lapian, mendiang I Gusti Ngurah Made Agung, almarhum Mas Isman, almarhum Komjen Pol Purnawirawan Muhammad Yasir, dan almarhum Ki Bagus Hadikusumo. Mendiang Bernard Wilhelm Lapian salah satunya ialah sosok yang ikut terlibat aktif dalam peristiwa Merah Putih di Manado 14 Februari 1946. Bernard lah yang merobek bendera Belanda bagian birunya sehingga bendera merah putih berkibar. Gelar pahlawan adalah wewenang Kementerian Sosial yang meneliti dan mengkaji kelayakan pahlawan nasional sebelum diajukan ke Presiden melalui Dewan Gelar. Menanti anugerah gelar bagi para pahlawan sejati tak semudah menjentikan jari. Dengan atau tanpa gelar, jasa para pengabdi negeri tak akan pernah mati. Selamat malam pemirsa, gelar pahlawan untuk 2 mantan Presiden Republik Indonesia banyak kontroversi yang menyertainya. Namun jasa mereka tentunya tidak luput dari penghargaan kita. Dan malam ini Gestur akan mengangkat sosok dan juga kontroversi gelar untuk kedua mantan Presiden Republik Indonesia. Sudah hadir 2 narasumber kami. Malam ini ada Profesor Roni Nitya Baskara. Selamat malam, Prof. Malam. Dan juga ada Bapak Suswono Yudo Husodo, mantan Menteri pada era Pak Harto. Selamat malam, Pak Suswono. Selamat malam. Kalau kita tadi melihat begitu ada undang-undang dikeluarkan dan Pak Harto termasuk salah satu mantan Presiden yang diajukan untuk menjadi pahlawan. Kalau Anda melihat sosok dari seorang Soeharto, Anda cukup dekat ketika itu ya Pak Suswono sebagai salah satu menteri di era Pak Harto. Apakah memang Anda melihat kontroversi yang terjadi saat ini layak atau tidak untuk seorang Pak Harto? Ya, saya lihat Pak Harto pantas untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Tetapi saya mendukung putusan pemerintah bahwa menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan itu. Seperti juga Bung Karno, proklamator yang begitu besar jasanya. Baru pada tahun 2012, 46 tahun setelah beliau berhenti sebagai presiden baru mendapatkan gelar. Saya kira itu satu putusan yang bijak. Dulu ketika menjadi salah satu orang terpilih di kementeriannya, tentunya Bapak begitu dekat dengan sosok dari Pak Harto. Seperti apa Pak sosoknya kalau bisa dibagikan kepada kita pengalaman Bapak? Pak Harto orang yang sangat sederhana, sikapnya sederhana, cerdas, tegas di dalam melaksanakan manajemennya. Dan saya kira masyarakat perlu tahu bahwa melihat Pak Harto mesti lengkap secara keseluruhan. Pada tahun 49 beliau itu baru berusia 28 tahun. Beliau sudah menjadi komandan serangan umum ke Jogja sebagai kolonel, komandan Wehrkreis 3. Dan menduduki Jogja walaupun tidak sampai 1 hari, kemudian terusir kembali oleh Belanda oleh serangan udara dan tank-tank Belanda. Tapi seorang pemuda umur 28 tahun menjadi panglima penyerangan ke Jogja itu suatu luar biasa. Juga masyarakat perlu tahu pada tahun 62 ketika beliau baru berumur 41 tahun. Masih tergolong muda ya Pak? Menjadi komandan Manggala untuk merebut Irian Barat. Kemudian pada tahun 65-66 tentu menyelamatkan negara ini dari coup yang gagal dari dilakukan oleh PKI. Saya kira melihat beliau secara lengkap,
menjadikan kesimpulan saya, beliau pantas untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kalau dari sosok kepemimpinan, apa yang sampai saat ini sejak Bapak mengenal sosok Soeharto, apa yang sampai saat ini masih terus terkenang dari Bapak, sosok dari kepemimpinan Pak Harto sendiri, Pak? Beliau sangat concern terhadap keseharian rakyat. Seperti yang masyarakat juga kenal, beliau selalu memperhatikan sandang pangan papan. Yang selalu dijaga harganya adalah pangan, karena pangan ini menyangkut kebutuhan sehari-hari rakyat. Bagaimana beliau kemudian mendirikan Bulog yang pada waktu itu bukan merupakan BUMN seperti sekarang. Itu lembaga negara non-departemen yang tugasnya menjamin ketersediaan pangan ini setiap waktu, di setiap tempat dengan harga yang terjangkau. Papan, bagaimana beliau menyelenggarakan program pembangunan rumah sederhana. Dan saya berada di lingkungan itu pada waktu itu. Sandang, Indonesia pernah mendirikan pabrik-pabrik tekstil yang begitu banyak dengan insentif negara, karena itu satu kebutuhan pokok yang harus ada. Jadi saya melihat beliau betul-betul memimpin negara ini dan memperhatikan kepentingan, kebutuhan masyarakat kecil. Baik, kalau Prof. Roni, sebelum nanti kita melihat sosok dari kedua mantan presiden kita, yang nanti akan kita lihat bagaimana gestur dari keduanya, kalau Pak Roni sendiri melihat dari sosok seorang Soeharto ini seperti apa, Prof? Ya, saya menyambung saja apa yang disampaikan Pak Siswono tadi. Kalau kita melihat dari aspek dimensi budaya yang beliau anut, beliau termasuk apa yang disebut dengan high context culture, bahwa pesan, amanat, perintah, ya, instruksi dan sebagainya itu pada umumnya diberikan dengan atau secara implisit, ya. Jadi para menteri itu juga harus pandai-pandai menafsirkan perintah dari beliau. Jadi ada kata-kata bersayap di dalamnya, ya. Kalau kita melihat keseharian Pak Harto yang katanya orang Jawa dan seringkali manggut-manggut, ya, manggut-manggut ini adalah gestur yang artinya banyak-banyak artinya, ya. Umumnya orang Jawa seringkali manggut-manggut begitu, dan harus ditafsirkan belum tentu setuju dengan apa yang disampaikan oleh pembicara lain. Misalnya katakan Mbak Puspita, ya, Sinta Puspita itu minjam uang pada orang Jawa, mengangguk-angguk, jangan gembira dulu. Karena belum tentu, ya. Belum tentu, misalnya itu artinya sama saja dengan beliau memahami kita. Oh, rupanya Mbak Sinta itu lagi bokeh. Nah, paling baik. Nah, bahasa bersayap ini sering kelihatan pada saat Pak Harto memimpin. Orang harus pandai-pandai, ya, menafsirkan apa yang beliau katakan. Di dalam melakukan tindakan yang barangkali agak tegas, itu kadang-kadang juga kata-kata bereskan, ya, gebuk dan sebagainya. Itu mengandung arti yang dalam. Dan harus ada cepat tanggap dari cepat tanggap itu, itu, seperti apa yang dimaksud dengan gebuk, seperti apa yang disebutkan dan apa bereskan itu. Dan kemudian kalau sedikit saya ingin membaca wajah beliau, saya sepakat dengan beliau bahwa sebetulnya dengan Mbak Siswono ini, wajah itu wajah yang katakanlah bulat tapi persegi sedikit, itu mengandung arti bahwa beliau itu pintar, smart, ya, dan juga leadershipnya kualitasnya sangat tinggi, dan cepat mengambil decision making, cepat sekali, ya. Ini yang kita lihat sementara seperti itu selama ini. Jadi inilah tokoh Pak Harto yang saya lihat. Tentu saja di balik itu ada kelemahan-kelemahannya. Dan saya nanti pada gilirannya saya ingin juga membandingkan dengan baik. Kalau kita melihat tadi adalah kepemimpinan dari seorang Soeharto. Bagaimana Anda melihat kontroversinya, Prof, dengan saat ini banyak sekali sudah mulai ada pro dan kontra ketika memang diajukan Presiden Soeharto diajukan sebagai pahlawan. Tetapi nanti kita akan jawab saat dan kita kembali lagi di Gestur.